Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Mariani Adi Putri akan mempresentasikan dari materi pertemuan kedua sampai dengan materi pertemuan ketujuh untuk memenuhi mata kuliah konsultan keuangan syariah yang diampu oleh Bapak Andriko sebagai nilai dari ujian tengah semester. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu dasar-dasar perencanaan keuangan syariah. Dasar-dasar perencanaan keuangan syariah sendiri terbagi menjadi 3, yaitu proteksi, akumulasi, dan distribusi. Proteksi di sini dimaksudkan untuk melindungi harta sesuai dengan syariat Islam. Kemudian akumulasi, artinya apa yang dimiliki tidak terdapat unsur riba, boror, ataupun judi. Kemudian distribusi keuangan yang dimiliki. Distribusi yang dilakukan haruslah tepat pada sasaran. Jangan sampai distribusi tersebut menjadi salah sasaran atau diberikan kepada orang yang tidak benar-benar membutuhkan. Kemudian proses penyebab terjadinya kegagalan dalam perencanaan keuangan syariah. Yang pertama, membeli suatu produk yang tidak benar-benar dibutuhkan atau hanya keinginan. Kemudian pengeluaran yang bersifat keinginan, artinya kita membeli barang yang hanya diinginkan namun tidak dibutuhkan. Kemudian selanjutnya tidak memiliki budget anggaran untuk melakukan perencanaan keuangan. Selanjutnya yaitu memiliki hutang yang tidak sesuai dengan proporsi, artinya lebih besar mengeluarkan hutang dan pendapatan yang dihasilkan tiap bulan lebih kecil. Kemudian yang terakhir yaitu tidak ingin melakukan investasi. Kemudian tahapan-tahapan dalam melakukan perencanaan keuangan. Yang pertama yaitu mengevaluasi keuangan yang dimiliki pada saat ini. Kemudian yang kedua, menerapkan tujuan-tujuan yang ingin dilakukan. Kemudian menyusun perencanaan yang matang. Kemudian melaksanakan atau merealisasikan tujuan dan perencanaan keuangan yang telah ditetapkan tadi. Kemudian secara berkala melakukan evaluasi terhadap perencanaan keuangan yang telah dibuat dengan matang tadi sehingga terjadi perubahan atau perbaikan dari perencanaan dari waktu ke waktu. Kemudian materi yang kedua yaitu memahami cara mengelola keuangan pribadi dan keuangan rumah tangga. Yang pertama yaitu cara mengelola keuangan pribadi. Cara mengelola keuangan pribadi terbagi menjadi 3, yaitu kita harus menabung dahulu baru membeli barang yang diinginkan. Artinya kita diharuskan untuk menabung terlebih dahulu baru membeli barang. Jangan membeli barang namun menghutang pada orang lain. Kemudian susun pos-pos pengeluaran. Artinya kita harus menyusun anggaran apa saja yang dibutuhkan pada bulan itu. Kemudian yaitu pakai rumus 40, 30, atau 30. Rumus ini biasa dilakukan dalam melakukan perencanaan keuangan. Artinya 40% dilakukan untuk pengeluaran sehari-hari, 30% disisihkan untuk membayar hutang jika Anda memiliki hutang. Kemudian yang 30% bisa dilakukan untuk berinvestasi, menabung, atau hal-hal lainnya. Kemudian yang kedua yaitu menggapai impian dalam melakukan perencanaan keuangan pribadi. Yang pertama, kita harus mengubah mindset dan menyiapkan menyiapkan rencana keuangan pribadi kita. Kemudian tulis rencana keuangan dan lakukan secara berkala sesuai dengan rencana yang dilakukan tadi. Dan yang terakhir, disiplin dalam melaksanakan perencanaan yang kita lakukan tadi. Dan bagian ketiga yaitu cara mengelola keuangan dalam rumah tangga. Pertama, kita harus menganggarkan biaya bulanan yang diperlukan dalam kebutuhan rumah tangga. Kemudian mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan tadi dan sebisa mungkin belajar untuk menabung dan usahakan memenuhi kebutuhan sendiri. Misalnya tidak membeli makanan di luar dan memasak makanan di rumah. Hal itu justru lebih menghemat dan mengurangi pengeluaran yang dilakukan setiap bulannya. Kemudian jangan terlalu tergiur akan shopping atau belanja yang tidak diperlukan atau yang sifatnya hanya keinginan. Kemudian lakukan pekerjaan sampingan apabila dibutuhkan sebagai uang tambahan.
Kemudian yang sebisa mungkin hindari berhutang agar pengeluaran tiap bulannya tidak semakin besar. Kemudian yang ketiga yaitu materi tentang memahami bagaimana cara mengatasi hutang pribadi dan hutang rumah tangga. Yang pertama, kriteria dalam berhutang. Adapun beberapa syarat yang dilakukan dalam hutang piutang dalam Islam yaitu harta yang dihutangkan harus jelas dan halal, artinya tidak boleh mengandung unsur riba, judi, dan gharar. Kemudian pemberi hutang hendaknya tidak mengungkit-ungkit hutang yang telah diberikan. Kemudian yang ketiga, harta yang dihutangkan tidak diberi kelebihan atau keuntungan pada pihak yang dihutangkan. Bagian kedua yaitu kiat menghadapi utang pribadi dan rumah tangga. Yang pertama, memprioritaskan untuk melunasi hutang dengan bunga yang tinggi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi untuk pemasukan dan pengeluaran. Kemudian membuat anggaran dan mulai untuk melunasi hutang. Kemudian mengangsur hutang tersebut agar tidak menumpuk. Kemudian yang terakhir, pastikan pengeluaran lebih sedikit daripada pemasukan. Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Kemudian yang bagian ketiga, melunasi hutang kartu kredit dan hutang rentenir. Yang bagian A, cara melunasi hutang kartu kredit. Cara melunasi hutang kartu kredit, yang pertama, hentikan penggunaan kartu kredit jika tidak mampu untuk melunasinya. Jika hutang masih belum bisa dilunasi, maka jika hutang tidak bisa dilunasi sekaligus, maka langkah yang dilakukan adalah mengangsur agar hutang tersebut lain yang menawarkan, artinya di situ kita dapat dilakukan. Kemudian yang bagian kedua yaitu melunasi hutang rentenir, yaitu harus memiliki nilai yang besar untuk melunasi hutang rentenir. Apabila hutang telah selesai, maka jangan sampai mengambil hutang untuk kedua kalinya. Kemudian hidup secara sederhana dan jangan berlebih-lebihan. Kemudian menjual harta yang bisa dijual agar hutang rentenir tersebut dapat cepat terselesaikan. Kemudian materi yang keempat yaitu memahami kiat dalam memilih investasi. Perlu diketahui mengapa kita perlu melakukan investasi. Yang pertama yaitu inflasi. Semakin lama nilai mata uang semakin turun, maka dari itu agar tidak tergerus dari nilai inflasi, maka kita perlu melakukan investasi. Kemudian yang kedua, kemungkinan besar untuk mendapatkan keuntungan dalam melakukan investasi. Kemudian yang ketiga, untuk masa depan. Untuk masa depan di sini terbagi menjadi dua, yaitu untuk biaya pendidikan dan biaya pensiun. Karena dapat diketahui bahwa biaya pendidikan dari tahun ke tahun mengalami penaikan sebesar 20%. Kemudian tahapan dalam melakukan investasi. Yang pertama, anggarkan biaya yang diperlukan sebagai dana awal untuk melakukan investasi. Kemudian menentukan jenis investasi apa yang akan dipilih. Kemudian menilai dalam bentuk resiko dari investasi tersebut. Identifikasi dari nilai aset untuk melakukan sebuah investasi. Apakah investasi itu baik dilakukan atau tidak. Kemudian menghitung keuntungan atas dana yang diinvestasikan apabila telah melakukan investasi. Kemudian memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal dalam berinvestasi. Kemudian yang terakhir yaitu memilih produk dalam investasi. Yang pertama, pastikan kondisi finansial berada pada situasi yang aman dan baik. Yang kedua, pahami dasar dalam melakukan investasi. Jangan menganggap investasi sebagai jalan pintas dalam menuju kaya, karena pada investasi kita perlu melakukan kesabaran dan waktu yang cukup panjang. Kemudian yang terakhir, tentukan pilihan dalam investasi sesuai dengan keinginan Anda. Investasi di sini bermacam-macam. Bisa jadi dalam bentuk uang, aset, reksadana, atau yang lain-lain sesuai dengan keinginan yang Anda. Selanjutnya yaitu materi yang kelima, yaitu memahami konsep studi kelayakan bisnis dan keuangan. Studi kelayakan bisnis merupakan suatu kegiatan yang dijalankan dengan tujuan mempelajari secara mendalam tentang bisnis yang tengah dijalankan.
Adapun beberapa tujuan melakukan studi kelayakan bisnis diantaranya yaitu mengurangi resiko terjadinya kerugian, memudahkan perencanaan dalam melakukan bisnis, memudahkan dalam pelaksanaan kerja, yang keempat memudahkan dalam pengawasan bisnis, dan yang terakhir memudahkan dalam pengendalian bisnis. Kemudian aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Aspek keuangan adalah aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Apakah keuangan dalam perusahaan sudah baik atau belum. Dan aspek keuangan meliputi hal-hal diantaranya yaitu sumber dana yang diperoleh, kebutuhan biaya investasi, kemudian proyek neraca laba rugi dalam sebuah perusahaan, kemudian kriteria penilaian investasi, kemudian rasio keuangan untuk menilai kemampuan dari sebuah perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu sumber dana. Sumber dana dalam sebuah perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu sumber dana asing atau sumber dana yang berasal dari luar. Sumber dana ini bisa didapatkan dari orang lain, dari pinjaman bank, atau dari pinjaman-pinjaman lain. Kemudian dari modal sendiri, bisa dari dana yang disimpan, laba, atau penghasilan yang telah disimpan, atau laba yang belum dikeluarkan. Kemudian yang terakhir yaitu memahami mengenai restrukturisasi dalam sebuah perusahaan. Restrukturisasi dalam sebuah perusahaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja dalam sebuah perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat terus berkembang atau minimal dapat beradaptasi dengan situasi di sekitarnya. Singkatnya, restrukturisasi dilakukan agar perusahaan tersebut menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Mengapa restrukturisasi perlu dilakukan? Ada atau tidaknya masalah, restrukturisasi harus tetap dilakukan secara berkala. Misalnya dalam suatu perusahaan melakukan restrukturisasi dalam 5 tahun sekali. Hal ini dilakukan karena biasanya terjadi masalah-masalah seperti masalah hukum, adanya persaingan di pasar dan masalah geografis, adanya perubahan kondisi perusahaan yang muncul, kemudian masalah yang berkaitan dengan serikat pekerja, hubungan antara induk dan anak perusahaan, pergeseran kepemilikan, dan lain sebagainya. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dari keenam materi pada mata kuliah konsultan keuangan syariah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.